Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup seorang oknum polisi bernama Inspektur Rudi. Ia dikenal sebagai sosok yang disegani, bukan karena integritasnya, melainkan karena kekuasaannya yang tak terbantahkan di jalanan. Rudi adalah polisi yang licik, pintar memanipulasi situasi, dan tak segan-segan memakan uang hasil pungutan liar, pungli, dari para pengendara yang ia razia secara tidak sah. Uang haram itu ia gunakan untuk memenuhi gaya hidup mewahnya, membeli mobil baru, dan membangun rumah megah di pinggiran kota. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa, sesuatu yang membuat Rudi sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dan merasa ada yang mengawasinya. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi tenang, seolah ada kutukan yang mengikuti setiap langkahnya. Semuanya bermula ketika Rudi melakukan razia liar di jalanan kota. Ia dan timnya menghentikan pengendara secara acak, mencari-cari kesalahan kecil untuk dijadikan alasan memungut uang. Tanpa surat tilang resmi, Rudi meminta uang damai dari para pengendara. Bagi yang tidak mau membayar, ia tak segan mengancam akan membawa mereka ke kantor polisi dengan tuduhan yang lebih berat. Malam itu, setelah menerima uang hasil razia liar, Rudi pulang ke rumah dengan perasaan puas. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat bayangan hitam melintas di depan mobilnya. Ia mengerem mendadak, jantungnya berdebar kencang. Saat ia keluar dari mobil untuk memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan keheningan. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui Rudi. Ia sering mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang mengatakan, "Kembalikan uang itu, kembalikan," tapi Rudi mengabaikannya. Ia berpikir itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rudi mulai berantakan. Istri dan anak-anaknya, yang selama ini menikmati kemewahan, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, hanya mengatakan bahwa kondisi mereka semakin memburuk setiap hari. Rudi merasa panik, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, Rudi bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian kuno. Lelaki itu berkata, "Kau telah mengambil yang bukan hakmu. Kembalikan sebelum semuanya terlambat." Rudi terbangun dengan keringat dingin. Tapi lagi-lagi ia mengabaikan mimpi itu. Ia berpikir itu hanya efek dari stres yang ia alami. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Uang yang ia simpan di brankas rumahnya tiba-tiba menghilang. Mobil mewahnya mogok di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, rekan-rekannya di kepolisian mulai menjauhinya, seolah ada sesuatu yang membuat mereka takut. Rudi akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal di kota itu. Paranormal itu, setelah mendengar cerita Rudi, langsung tahu apa yang terjadi. "Kau telah kualat," katanya. "Uang haram yang kau makan dari hasil razia liar telah membawa kutukan bagi dirimu dan keluargamu." Rudi terkejut. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Tapi kejadian-kejadian yang ia alami membuatnya tidak punya pilihan lain. Paranormal itu menyarankan agar Rudi mengembalikan semua uang haram yang ia peroleh, atau kutukan itu akan semakin parah. Dengan berat hati, Rudi mulai mengembalikan uang-uang itu. Ia mengunjungi setiap orang yang pernah ia pungli, meminta maaf, dan mengembalikan uang mereka. Namun, tidak semua orang mau memaafkannya. Beberapa bahkan mengancam akan melaporkannya ke atasan jika ia tidak memberikan lebih banyak uang. Setelah berusaha mengembalikan sebagian besar uang haramnya, Rudi merasa lega. Ia berpikir kutukan itu akan hilang, dan hidupnya akan kembali normal. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, Rudi mendapat telepon dari rekannya di kepolisian. "Rudi, kau harus datang ke kantor sekarang. Ada sesuatu yang penting," kata rekannya. Rudi segera bergegas ke kantor, tapi saat ia tiba, ia ditangkap oleh tim internal kepolisian. Ternyata, selama ini ada penyelidikan diam-diam terhadap dirinya, dan semua bukti korupsi serta pungli yang ia lakukan telah terkumpul. Rudi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa rekannya sendiri yang selama ini ia percaya, ternyata telah mengumpulkan bukti-bukti itu. "Kenapa kau melakukan ini?" tanya Rudi dengan marah.
rekannya itu hanya tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa terus bermain api tanpa terbakar? Semua orang tahu apa yang kau lakukan, Rudy, dan sekarang, saatnya kau membayar. Rudy dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara. Selama di penjara, ia terus dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan suara bisikan yang tak pernah berhenti. Keluarganya, yang dulu hidup mewah, sekarang harus berjuang untuk bertahan hidup. Istri dan anak-anaknya yang sakit tak kunjung sembuh, dan mereka harus menjual semua harta benda untuk biaya pengobatan. Di dalam penjara, Rudy menyadari bahwa kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia telah kehilangan segalanya. Karir, keluarga, dan harga dirinya. Ia pun menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Suatu malam, Rudy bermimpi lagi bertemu dengan lelaki tua itu. Lelaki itu berkata, kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Rudy, kau telah mengambil yang bukan hakmu, dan sekarang kau harus membayarnya dengan sisa hidupmu. Rudy terbangun dengan perasaan hampa. Ia tahu, kutukan itu akan terus mengikutinya, sampai akhir hayatnya. Di dalam penjara, Rudy mencoba untuk memulai hidup baru. Ia berusaha untuk berubah, menjadi lebih baik, dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ia mulai membaca buku-buku agama dan spiritual, berusaha untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, kutukan itu tetap mengikutinya. Ia sering mengalami halusinasi, melihat bayangan-bayangan hitam yang mengintainya di setiap sudut sel penjara. Suara bisikan itu pun tak pernah berhenti, selalu mengingatkannya akan dosa-dosanya. Suatu hari, Rudy bertemu dengan seorang narapidana tua yang bijaksana. Narapidana itu berkata, kutukan itu tidak akan hilang sampai kau benar-benar menebus semua kesalahanmu. Kau harus melakukan lebih dari sekadar mengembalikan uang itu. Kau harus membantu orang-orang yang pernah kau sakiti. Rudy terinspirasi oleh kata-kata itu. Ia mulai menulis surat permintaan maaf kepada semua orang yang pernah ia pungli, dan berjanji akan membantu mereka jika ia keluar dari penjara. Ia juga mulai mengajar membaca dan menulis kepada narapidana lain, berusaha untuk memberikan kontribusi positif dalam lingkungan penjara. Setelah bertahun-tahun di penjara, Rudy akhirnya dibebaskan. Ia keluar dengan penuh harapan untuk memulai hidup baru. Namun, kehidupan di luar penjara tidak seperti yang ia bayangkan. Keluarganya telah hancur, istri dan anak-anaknya telah meninggalkannya, dan masyarakat masih memandangnya dengan curiga. Rudy mencoba untuk menjalani hidup sederhana, bekerja sebagai sopir angkot untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia juga berusaha untuk membantu orang-orang yang pernah ia sakiti, meskipun banyak yang tidak mau menerima permintaan maafnya. Suatu malam, Rudy kembali bermimpi bertemu dengan lelaki tua itu. Lelaki itu berkata, kau telah melakukan yang terbaik, tapi kutukan ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Kau harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatanmu. Rudy terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menebus dosa-dosanya, tapi ia bertekad untuk terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Beberapa bulan setelah dibebaskan, Rudy mulai merasa bahwa hidupnya perlahan-lahan membaik. Ia mulai diterima kembali oleh masyarakat, dan beberapa orang yang pernah ia sakiti mulai memaafkannya. Ia bahkan mulai menjalin hubungan baik dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Namun, suatu hari, Rudy menerima telepon dari seorang pengacara. Pengacara itu memberitahukan bahwa Rudy telah menerima warisan dari seorang kerabat jauh yang tidak pernah ia kenal. Warisan itu berupa sejumlah uang yang cukup besar dan sebuah rumah di desa terpencil. Rudy merasa aneh, tapi ia memutuskan untuk menerima warisan itu. Ia pikir, mungkin ini adalah cara Tuhan memberinya kesempatan kedua. Ia segera pergi ke desa itu untuk melihat rumah yang diwariskan kepadanya. Saat tiba di desa, Rudy disambut oleh penduduk setempat yang ramah. Mereka memberitahunya bahwa rumah itu telah lama kosong, dan mereka senang akhirnya ada yang menempatinya. Rudy merasa lega dan bersyukur, berpikir bahwa ini adalah awal baru baginya. Namun, malam pertama di rumah itu, Rudy mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara-suara bisikan yang familiar,
suara yang sama yang pernah menghantuinya di penjara. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras dan jelas. Kau pikir kau bisa lari dari kutukan ini? Bisik suara itu. Kau pikir kau bisa hidup tenang setelah semua yang kau lakukan? Rudy terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba untuk tenang, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini dan kerabat yang meninggalkannya. Setelah beberapa hari mencari informasi, Rudy menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, kerabat yang meninggalkan warisan itu adalah seorang korban dari razia liar yang pernah ia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Orang itu telah kehilangan segalanya karena uang yang ia pungut secara tidak sah, dan akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Rudy merasa hancur. Ia menyadari bahwa warisan ini bukanlah berkah, melainkan bagian dari kutukan yang terus mengikutinya. Rumah itu penuh dengan kenangan buruk dan roh-roh yang tidak bisa beristirahat karena perbuatannya. Rudy akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu dan menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia tahu bahwa kutukan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia bertekad untuk terus berusaha menebus kesalahannya. Cerita Rudy menjadi pelajaran bagi banyak orang. Uang haram mungkin bisa memberikan kemewahan sementara, tapi pada akhirnya, itu akan membawa kehancuran. Kutukan itu mungkin tidak selalu berupa hal-hal mistis, tapi bisa juga berupa konsekuensi nyata dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan bagi Rudy, kutukan itu adalah penjara yang ia huni, penyesalan yang tak pernah berakhir, dan kehidupan yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Namun, ia juga belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah, dan bahwa setiap orang berhak untuk mencoba memperbaiki kesalahan mereka. Cerita ini adalah fiksi, tapi mengandung pesan moral yang penting. Korupsi dan pungli tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga bisa menghancurkan hidup pelakunya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.